Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan umat Islam, mengingatkan umatnya bahwasanya yang namanya ajal ada pada umur 60 sampai 70 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar cuma 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, ada yang lewat 70, na'am ada. Tapi sedikit dari mereka ayyuhal ikhwatul kiram. Dan wallahi katsir, banyak jumlahnya yang mereka wafat tidak sampai umur 60 tahun. Ayyuhal ikhwatul kiram, undur ila haula'il amwat, lihat kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal, yang sejawat dengan kita, yang seumuran dengan kita. Aina haula, mana mereka semua? Yuhasibullahu tabaraka wa ta'ala, mereka sudah dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat nanti, sebelum datangnya pada hari kiamat mereka saat ini di alam barzakh. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita mengetahui bahwasanya yang namanya ajal itu cuma sebentar, kita kadang-kadang itu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk nyari fulus, sibuk nyari duit, nyari maisha. Sampai kapan ayyuhal ikhwatul kiram kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur, kalian terus akan tertipu dengan dunia, dunia, dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam liang lahat. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita jenazah kita dibawa oleh kerabat-kerabat kita, oleh keluarga-keluarga kita, kalau kita adalah jenazah yang buruk, kita mengatakan aina yadhhabuna biha, kemana mereka bawa saya? Dan kita tidak siap untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, wallahi jangankan kematian, hari kiamat sebagaimana Allah firmankan, wa ma amru sa'ati illa kalamil basar, yang namanya hari kiamat itu cuma sekejapan mata saja. Kita kedip mata, naam itulah hari kiamat nanti. Au akrab, atau dia bahkan lebih dekat, lebih cepat datangnya daripada sekejapan mata kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, naam, kita udah beruban, kita udah mulai bungkuk,
Dan bahkan banyak dari kita yang sudah lemah, tapi kita tetap merasa muda. Kita terus mencari maisha. Kita lupa dengan masjid Allah. Kita lupa dengan rumah Allah. Kita lupa bahwa ini adalah Baitullah. Ini rumah Allah yang harus dikunjungi. Ini rumah Allah yang harus dijenguk. Ini rumah Allah yang harus kita singgahi, ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, sampai kapan kita itu akan menyumpai kematian? Sampai kapan kita harus lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwatul kiram. Ketika kita sudah masuk liang lahat, ketika kita sudah masuk kuburan, ketika kita adalah jenazah-jenazah yang buruk, bagaimana azab kubur? Wallahi ayyuhal ikhwatul kiram, antum kalau mau lihat bagaimana pecutannya para malaikat, lihatlah petir di sana. Ketika hujan turun, petir gemuruh besar sekali, suara geluduk di mana-mana. Ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Muhammad, akhbirna 'anir ra'd." Ya Muhammad, kabarkan kepada kami tentang petir itu yang kami lihat di sana. Qala huwa malakun min malaikatillah muwakkalun bis sahab. Petiran itu adalah cambukannya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring awan. Ketika awan itu tak mau bergerak, ketika Allah takdirkan, Allah perintahkan di sana hujan, digerakkan dan digiring oleh para malaikat. Ketika awan tak mau berjalan, dipecut oleh para malaikat. Itulah petir yang kalian lihat, ayyuhal ikhwatul kiram. Kalau kita pukul tiang besi dengan besi pula, wajar keluar cahaya, wajar kalau keluar sinar. Tapi yang dipukul adalah awan, yang dipukul adalah udara. Ternyata tetap mengeluarkan cahaya. Bagaimana pecutannya para malaikat. Dan bagaimana kalau seandainya zuhuruna, punggung-punggung kita dicambuk oleh para malaikat. Ya akhi, umur kita ada 55 tahun. Wallahi abi ana umur 58 tahun. Wallahi antum seumur abi ana. 2 tahun lagi kita akan masuk liang lahat. Tidakkah kita siap untuk jumpa dengan para malaikat? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan suara geluduk yang kalian dengar, zajruhus sahab, itu adalah cambukannya para malaikat untuk awan. Kita kalau memukul kayu, wajar kita dengar suara. Akan tapi ketika kita mukul udara gak bakal keluar suara. Tapi para malaikat mencambuk awan, wallahi keluar suara. Padahal min faqih sab'i samawat. Kita lihat di sana jauh sekali di atas sana. Langit jaraknya jauh di atas sana. Kita kedengaran ayyuhal ikhwatul kiram. Wajarlah ketika kita di adab kubur sana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau alimtum ma'alam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la tahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit menangis dan banyak tertawa. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika mendengarkan adab kubur. Wallahi Nabi maksum. Nabi tak ada dosa. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengarkan adab kubur. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang jenazah yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seseorang itu meninggal di atas ma'asi, di atas maksiat-maksiat, di atas kemungkaran-kemungkaran, di atas kefajiran-kefajiran, lihatlah ayyuhal ikhwatul kiram, para malaikat datang untuk dia dalam bentuk yang sangat buruk sekali, dalam kondisi yang betul menakutkan. Ketika itu mereka tertawa, mereka itu betul-betul takut dan betul-betul menangis. Mereka bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Datang untuk saya. Dia mengatakan, "Ana amalukal khabith." Engkau lupa, aku adalah amal engkau yang buruk, yang selalu engkau kerjakan maksiat dan engkau malas dari ketaatan. Anahu, akulah saya. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yuqayyad lahu a'ma, abkam asam."
didatangkanlah para malaikat dalam bentuk wujud dia ini buta, dalam bentuk wujud dia ini bisu, dalam bentuk wujud dia ini abekam, tak bisa berbicara, tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Untuk apa ayyuhal ikhwatul kiram? Untuk menyiksa kita semua ayyuhal ikhwatul kiram, wal iyadu billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi yadihi, di tangannya terdapat palu yang besar, lau duriba biha jabalun la sara turaba. Kalau dipukul gunung yang besar, dia akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Gunung yang besar dipukul sekali oleh para malaikat, itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan, hancur lebur ayyuhal ikhwatul kiram. Wallahi sekali pukulan, thumma a'adahu Allah, kemudian Allah balikkan jasadnya seperti semula, seperti awal sedia kala, Allah bentuk lagi. Ketika itu thumma yadribuhu darbatan ukhra, dipukul untuk kedua kalinya, fayasihu sayhatan, maka dia akan teriak dan dia enggak tahan dengan cambukannya para malaikat. Kullun yasma'u dzalika as-sayh, semuanya itu mendengar bagaimana teriakannya azab kubur mereka yang sedang diadab sana. Semua mendengarkan, illa thaqalan, kecuali dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, al-insu wal jin, manusia dan jin. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah onta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menunggangi onta, melewati satu kuburan, melewati sebuah kuburan. Ketika itu ontanya langsung tersungkur jatuh. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sahibu hadzal qabr, siapa pemilik kuburan ini? Dikabarkan untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa mata fil jahiliyah ya Rasulullah, dialah orang yang mati di atas kejahilannya mereka ya Rasulullah. Ketika itu ternyata onta pun tak tahan. Antum kalau mau tahu, lihat bagaimana kuatnya onta, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana onta diciptakan dalam bentuk yang betul-betul sempurna, bentuk yang betul-betul kuat. Di padang pasir dia bisa bertahan tanpa minum. Allah Subhanahu wa taala jadikan onta ini adalah hewan yang kuat. Akan tapi ketika mendengarkan azab kubur, khurrat naqatuhu sallallahu alaihi wasallam, ternyata onta Nabi kita Muhammad SAW terjatuh, tersungkur, tak tahan mendengarkan adab kuburan. Wallahi bagaimana dengan kita? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, persiapkanlah untuk kita itu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, wallahi sudahilah maksiat. Ya baghi asyarri aksir, kata Nabi. Wahai orang yang terus bermaksiat, aksir, selesaikan. Cukup sudah. Kita gak bakal tahan untuk jumpa dengan para malaikat. Sudahi maksiat. Datanglah ke masjid Allah Subhanahu wa taala, jumpai masjid Allah. Tanah ini akan bersaksi untuk kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, tanah-tanah yang kita sujud di atasnya semua akan mengabarkan, fulan telah bersujud untuk engkau ya Rabb. Fulan telah bersujud untuk engkau ya Allah. Fala tu'adzibhu, jangan kau azab ya Allah. Semua akan bersaksi. Dekatlah dengan masjid. Datangilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jaga, wallahi salat kita semua jaga. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal seorang hamba adalah salatnya. Fa'in, seandainya dia salat adalah baik, najah wa aflah, dia akan beruntung dan masuk surga. Dan kalau salatnya bolong-bolong ayyuhal ikhwatul kiram, faqad khasira wa khab, dia akan rugi dan akan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka nanti. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, datang ke masjid. Jumpai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tak mau datang ke masjid, ka'anna bainana wa bainallahi adawah. Permusuhan apa yang kita berikan untuk Allah? Permusuhan apa yang kita berikan untuk Allah? Kebencian apa yang kita kasih untuk Allah? Wa huwa yarzuquna wa huwa ar-razzaq.
Sedangkan Allah yang kasih kita rezeki. Wallahi bukan bos kita, bukan atasan kita, Allah. Permusuhan apa yang kita kasih untuk Allah Subhanahu wa taala? Kebencian apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita jauh dari Allah? Wa limadza ibta'adanillah? Ada apa ayuhal ikhwatul kiram? Kita lihat ketika kita masih janin, darah haid enggak ada dalam tubuh ibu-ibu kita. Siapa yang berubah? Allah. Wallahi darah haid, damul haid, darah haid yang paling kotor Allah rubah untuk gizi janin. Siapa yang ngasih? Allah. Lihat ibu-ibu kita ketika menyusui, awal-awal letak haid, siapa yang berubah itu menjadi air ASI? Allah. Wallahi antum cari susu dengan merek yang paling bagus, dengan harga yang paling mahal, tak bakal mengalahkan air susu ibu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzukuna. Allah yang ngasih kita rezeki. Kenapa kita jauh dari Allah? Ada masalah apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Doa sama Allah, minta sama Allah. Kenapa kita segan dari Allah? 6. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, gak ada masalah. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah cinta dengan hamba-hamba yang nangis ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dengan kita yang ngadu ke dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ba'da hadhil Jumat, habis salat Jumat ini, kalau ada maksiat-maksiat tinggalkan ayuhal ikhwatul kiram, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radiyatan mardiyah. Engkau cinta sama Allah dan engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan khitam umrina, penutup umur kita, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semua adalah kebaikan dan itu kita berlomba-lomba untuk itu. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة.